Syekh Ibnu Athaillah Sakandari berkata, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Mimma yaduluka dari sesuatu yang menunjukkan kepadamu atas kekuasaan Allah, atas sifat qahrinya Allah, an hajabaka Allah menghalangimu, menghijabmu, anhu dari Allah, dari melihat Allah, dari merasakan adanya Allah, bima laisa bimaujudin ma'ahu, dengan sesuatu yang tidak ada pada diri Allah. Nah, ini terkait banyak orang memahami bahwa ada hijab besar, ada hijab di hadapan Allah sehingga kita tidak bisa melihat Allah atau merasakan adanya Allah. Kalau itu yang dipahami, maka hijab itu pasti lebih besar dari Allah. Kalau itu dipahami, maka hijab itu lebih besar dari Allah karena menutupi Allah. Contoh, saya bersembunyi di balik lemari karena posisi lemari lebih besar dari saya sehingga orang tidak bisa ngelihat. Kalau lemarinya lebih kecil, nggak bisa sembunyi. Saya bersembunyi di balik selimut. Selimut itu pasti lebar, lebih lebar dari saya, sehingga saya bisa bersembunyi di balik selimut. Begitu pula hijab Allah, gitu. Kalau dipahami ada hijab di hadapan Allah, dan kita berusaha untuk membuka hijab itu, ya pemahaman kita salah. Dan itu sesuatu yang sangat berat dilakukan karena tidak terjangkau. Maka hijab itu bukan di depan Allah, tapi hijab itu ada di hati kita. Hijab itu ada di hati kita. Jadi fokus membersihkan hati kita saja. Fokus membersihkan sesuatu yang dekat dengan kita. Bukan meraih sesuatu yang jauh. Contoh, eh, kita tidak mau rumah kita kebanjiran atau basah. Maka jangan sibuk menghentikan hujan. Oh, bagaimana caranya biar hujan tidak turun sehingga rumah kita tidak basah. Tapi sibukkan diri kita dengan memperbaiki rumah. Atapnya jangan ada yang bocor, temboknya jangan ada yang merembes, kacanya tidak ada tampias air. Sibukkan di rumah kita saja, gitu. Nggak usah sibuk di luar menahan hujan. Itu sesuatu yang sangat sulit. Tapi kalau kita ya udah mau hujan ke, mau panas ke, mau apa ke, yang penting nah, saya merasa nyaman di rumah. Bagaimana memperbaiki rumah sendiri. Begitu pula dengan keadaan di masyarakat. Menghilangkan kemaksiatan di tengah masyarakat itu sesuatu yang sulit gitu. Berusaha untuk menghabiskan kemaksiatan itu sesuatu yang sulit meskipun itu kewajiban kita. Tapi ketika itu tidak dapat kita lakukan, maka sudah kita bentengi diri kita dari terpengaruh dari kemaksiatan itu. Menghindari omongan negatif dari orang, menghindari penghinaan dari orang lain.
itu sesuatu yang sangat sulit karena membentuk orang lain itu berat, mengatur pembicaraan orang lain itu berat. Mereka punya hak, mereka yang mengatur lisan mereka. Maka jangan sibukkan ke sana, tapi sibukkan hati kita untuk menahan jika ada hinaan, ada fitnahan, ada kata-kata yang tidak baik bagi kita. Nah, begitu pula melihat Allah dan merasakan Allah. Sibuklah diri kita untuk hmm, sibukkan diri kita untuk membenahi diri kita sendiri. Nggak usah membenahi orang lain gitu. Ya perlulah kita mengajak orang lain, tapi sibuklah dengan diri kita. Maka kata Nabi, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk membersihkan dirinya daripada mengurusi aib orang lain gitu. Ketika datang suara, nih si A begini-begini, ya udah diam aja dah. Kok nggak komentar? Ya saya lebih buruk dari dia, mau diapain? Hati saya juga jelek, perbuatan saya juga nggak baik. Inilah yang diajarkan oleh guru mursyid. Kemudian eh, hikmah ini sangat sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Abah Anom tentang zikir hofi. Dulu zikir hofi itu kan mengisi latifah-latifah, latifatul akhfa, latifatul hofi, latifatul ruh, latifatul qalb. Abah Anom melakukan pembaharuan. Ikhwan cukup dengan mengisi latifatul qalbi. Fokuskan diri kita untuk mengisi zikir khafi di latifatul qalbi. Fokuskan diri kita untuk membersihkan latifatul qalbi. Nanti latifatul qalbi lah yang akan menyalurkan cahaya-cahaya ke latifatul akhfa, latifatul ruh, latifatul khafi dan sebagainya. Ini kaitannya dengan hikmah yang sebelumnya, nah, atau hikmah yang setelahnya lah. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi azhara kulla syai'in. Bagaimana kita membayangkan, bagaimana kita terpikir bahwa Allah itu terhijab, sedangkan Allah lah yang azhara kulla syai'in, yang menampakkan segala sesuatu. Allah maha nampak. Allah membuat sesuatu itu menjadi nampak. Masa Allah tertutup dengan itu? Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi zahara bi kulli syai'in. Bagaimana membayangkan bahwa Allah itu terhijab, sedangkan Allah ada, nampak di segala sesuatu. Lihat pohon ada Allah, lihat buah ada Allah, lihat air ada Allah, lihat rumah ada Allah, semuanya Allah. Karena di setiap ciptaan Allah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang yang menjadi fokus dari thariqah kita. Zikir kita nggak macam-macam. Zikir la ilaha illallah menghentakkan hati agar zikir khafinya itu nyaman, masuk. Zikir jahar yang bagus adalah zikir jahar yang di dalamnya ada zikir khafi. Zikir khafi sulit dilakukan kalau tidak ada zikir jahar. Dan kedua zikir itu seperti orang membangun rumah, gitu. Membangun rumah pagar biar nggak ada maling. Jadi menghilangkan maling di dunia ini nggak akan bisa.
Cukup kita membuat pagar pintu yang kokoh biar maling tidak masuk. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما